فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 131 dari Syarah Salasatil Usul. Qala al-Imam an-Najdi rahimahullah wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Wahai para hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian itu menyembah. Asalnya apa? Fa'buduni. Tapi kemudian didahulukan maf'ul bihnya itu dengan dhamir munfasil sebagai pembatasan. Jangan sampai berbuat syirik, berpindah untuk memenangkan tauhid, bukan malah menyebarkan kesyirikan. Ini perintah untuk berhijrah. Qala al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, sababu nuzuli hadhil ayah fil muslimin. Sebab turunnya ayat ini adalah tentang kaum muslimin alladzina bi Makkah, yang ada di Makkah, lam yuhajiru, mereka belum berhijrah. Padahal di Makkah mereka tertindas, dilarang untuk beribadah, menyembah Allah semata dan seterusnya. Nadahumullahu bismil iman. Allah memanggil mereka dengan nama keimanan karena mereka sudah beriman memang. Kita baca catatan kakinya. Al-Zahir anna Syekh rahimahullah naqala hadza anil Baghawi bi makna. Yang nampak adalah bahwasanya Asy-Syekh rahimahullah, yaitu Imam An-Najdi, menukilkan kalimat ini dari Al-Baghawi. Al-Baghawi Imam Ahlus Sunnah Al-Husain bin Mas'ud Al-Farra Al-Baghawi Asy-Syafi'i, pengarang kitab Syarhus Sunnah dan Ma'alimut Tanzil dan lain-lain itu, dengan maknanya hadza in kana naqalahu minat tafsir. Ini apabila Imam An-Najdi menukilkannya itu dari tafsir, yaitu dari Ma'alimut Tanzil. It laisal madhkuru fi tafsiril Baghawi li hadhil ayah bihadzal lafaz. Karena yang disebutkan di dalam tafsir Baghawi dengan lafaz ini memang tidak seperti itu. Ya, kalau tak salah Imam Baghawi sendiri menukilkan dengan kalimat yang sedikit berlainan dari siapa? Dari Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak sendiri beliau tidak menjumpai sahabat, sehingga untuk menetapkan sebab turunnya ayat ini terputus, tidak sahih. Tapi cukup kita berdalilkan dengan keumuman lafaz dari ayat tersebut, tanpa menyebutkan apakah ini penduduk Makkah atau yang lainnya. Ini berlaku umum untuk semuanya. Baik. Kembali ke atas, qala wa dalilu 'alal hijrah minas sunnah. Dalil tentang hijrah dari hadis Nabi. Kalau dalil dari Al-Qur'an yang mana tentang disyariatkannya hijrah? Dalil dari Al-Qur'an yang mana? Ini dari sunnah nantinya. Yang dari Qur'an yang mana hadis? Ayatnya. Dari Qur'an mana? Siapa yang tahu dalil dari Qur'an? Agak-agak susah. Ismail, dalil dari Quran apa tentang hijrah? Ewa, betul. Dan yaitu apa? Ayat yang disebutkan sebelumnya dan ayat yang ini tadi. Beliau mendatangkan dua ayat dalam artian ayat dalam An-Nisa dan ayat dalam Al-Ankabut. Walaupun yang An-Nisa sendiri ada 3 ayat rangkaiannya itu. Jadi dalilnya yang kita lewati itu. Yang as-sunnah yang disebutkan berikut ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati at-taubah. Hijrah itu tidak terputus sehingga taubat itu terputus. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat tidak terputus sehingga matahari terbit dari baratnya. Maghrib artinya barat, atau maghrib yaitu mahilul ghurub, tempat terbenam. Baik. Kalau matahari sudah terbit dari barat, berarti apa? Orang yang belum beriman, imannya tidak akan ada gunanya. Waktu sudah habis, sudah selesai. Kita baca catatan kaki yang kedua itu, wa dzalika
hinantiha il amali salihil maqbul. Itu terjadinya, yaitu berhentinya hijrah, berhentinya taubat, kesempatan untuk taubat adalah tatkala amal soleh berhenti, amal soleh yang diterima itu berhenti. Qala Allah Ta'ala, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari datangnya sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Ayat ini terkait, kata Nabi SAW, terkait dengan 3 perkara, yaitu keluarnya Dajjal dan juga turunnya Isa dan terbitnya matahari dari barat. Nah, ketika itu sudah terjadi, la yanfa'u nafsan imanuha, tidak berguna bagi satu jiwa pun keimanannya, lam takun amanat min qabl, apabila dia tidak beriman sebelum itu, au kasabat fi imaniha khaira, atau mengerjakan kebaikan di dalam keimanannya. Ada yang sudah bersyahadat tapi masih lebih suka jadi munafikin, tidak mau beramal soleh yang semestinya, misalkan, yaitu sia-sia nanti kalau sampai level munafikun. Baik. Hadisnya menyebutkan masalah itu, walaupun kita tahu dari dalil-dalil yang lain, tatkala Nabi Isa datang, beliau memberikan 2 pilihan, immal Islam wa immal qatl. Kalau mau masuk Islam diterima, berarti apa? Masih boleh masuk Islam, masih diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau tidak mau, maka dibunuh, tidak ada jizyah. Cuma tidak lama setelah itu, tatkala matahari terbit dari barat, maka kesempatannya sudah tertutup. Demikian pula dalam hadis Sofwan bin Asal al-Muradi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya di wilayah barat sana itu ada pintu yang lebarnya itu seperti perjalanan 40 tahun. Nggak tahu pintu seperti apa sebesar itu. Dan pintu itu tidak ditutup sehingga matahari terbit dari barat. Ini adalah pintu apa? Pintu taubat. Selama masih terbuka, maka orang yang bertaubat masih diterima taubatnya. Qal wal muradu bi ba'dil ayati huna, yang dimaksudkan dengan sebagian ayat-ayat di sini adalah tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat atau dari tempat terbenamnya. Kalau ada pertanyaan, ini tanda kiamat besar atau tanda kiamat kecil yang ini? Ya, kecil atau besar? Kalau ini besar, kata para ulama, ini tanda yang besar. Yang munculnya adalah nanti di akhir zaman dan waktunya itu susul menyusul. Seperti dalam hadis Abi Hurairah, begitu tanda yang besar yang satu muncul, dia akan disusul oleh yang berikutnya dan berikutnya. Seperti untaian kalung mutiara yang benangnya putus, jadi langsung disusul oleh yang berikutnya dan berikutnya. Itu yang tanda yang besar, yang nampak sangat ajaib dan aneh. Ada catatan kaki ya di bawah itu ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan seterusnya. Baik, hadisnya adalah apa? Di sini ada dari hadis Muawiyah, ada dari hadis Ibnu Sa'di dan seterusnya, datang dari 3 sahabat dan semuanya madarnya sama, satu rawi yang beliau itu shaduq, tapi ada penguat yang lain seperti yang telah ana takhrijkan. Jadi kesimpulannya hadisnya sahih li ghairi, hadis yang la tanqati'ul hijrah itu. Kemudian kata Imam Ibnu Utsaimin tatimah, pelengkap pembahasan ini, nakuruhuna hukmas safari ila biladil kufr. Di sini kita akan menyebutkan, kami akan menyebutkan hukum safar, pergi ke negeri-negeri kekufuran. Fanaqul, maka kami katakan as-safaru ila biladil kufr la yajuz. Bepergian ke negeri biladil kufar, negeri orang-orang kafir, itu tidak boleh. Karena bahaya, nanti membuat agama kita melemah. Kita hidup di sekeliling muslimin awam aja, agama kita melemah cenderung. Bagaimana dengan budaya kufar? Tetapi illa bisalah satu syurut, kecuali apabila memenuhi 3 syarat baru boleh ke sana. Asyaratul awal, syarat yang pertama, ayyakuna indal insan ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Orang tadi memiliki ilmu untuk menolak syubhat. Karena terkadang kalau orang sedang jalan-jalan di kebun di London barangkali atau di mana, tahu-tahu ada mubasyir yang datang. Mubasyir itu apa ya? Apa mubasyir itu? Yang biasa memberikan pencerahan para juru dakwahnya Kristen itu. Anda lupa istilah lainnya. Nanti dia akan mencoba dialog.
Terkadang dialognya itu dalam keadaan kita tidak siap. Misalkan dia menyebutkan, apakah Nabi Muhammad itu beriman kepada Nabi Isa? Oh iya, kitabnya mengatakan begitu. Kalian beriman pada Nabi Isa? Iya. Nah, kalau gitu kalian harus ikut Nabi Isa. Nah, nanti kita boleh jadi kita akan bingung menjawabnya. Atau bukankah Allah Ta'ala menamakan Isa adalah kalimatullah? Oh iya. Bukankah kalian meyakini kalamullah itu bukan makhluk? Oh iya. Nah, berarti Isa bukan makhluk. Kalau bukan makhluk, berarti apa? Boleh disembah. Nah, kalau kita tak punya ilmunya, bingung kita. Makanya harus punya ilmu yang cukup agar tidak bingung. Baik. Katanya Quran hanya satu. Kenapa ada 7 qiraat? Kenapa lain-lain? Kalau kita tidak tahu ilmunya, mungkin kita bingung. Jadi sebelum ke sana, hendaknya kita memiliki ilmu yang cukup. Baik. Asyartus tsani, syarat yang kedua, ayyakuna indahu dinun yamna'uhu minasyahawat. Hendaknya dia memiliki agama, ketakwaan dan sebagainya yang menghalangi dia, mencegah dia dari syahwat-syahwat. Karena negeri kufar itu memang apa? Allah Ta'ala segerakan kenikmatan mereka. Tempat yang bersih, air yang jernih, berbagai fasiliti yang hebat, yang mengagumkan, kebun bunga dan seterusnya. Perempuannya nampak cantik-cantik. Sampai siapa itu? Abdullah Al-Qasimi yang dulu hebat sekali melawan orang kafir. Tahu-tahu tatkala pergi ke Eropa, dia melihat perempuan-perempuan cantik, dia mengatakan, tak mungkin Allah akan memasukkan wajah cantik ini ke dalam neraka. Akhirnya jadi terpikat dan terfitnah, akhirnya murtad. Na'udzubillah. Gara-gara fitnah dunia, atau yang banyak dialami oleh orang-orang di beberapa tempat itu. Banyak yang malah lebih suka pergi ke sana. Akhirnya di sana jadi rusak agamanya. Nah, yang seperti ini tidak boleh untuk pergi ke sana sengaja mencari bahaya, itu tidak boleh. Hendaknya dia selalu ingat kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Orang kafir adabnya keras. Kalau kita di dunia tidak kuat dengan kesengsaraan dunia yang hanya beberapa puluh tahun, bagaimana kita siap menjadi orang kafir dan sengsara abadi di dalam neraka? Na'udzubillah. Asyartus tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna muhtajan ila dzalik. Memang dia berhajat untuk pergi ke sana. Hajah di dalam usul fikih maksudnya adalah keperluan yang apabila tidak ditunaikan itu menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesulitan, tetapi tidak mencapai haddad darurah, tidak sampai menyebabkan apa? Situasi yang menimbulkan kecemasan dan bahaya. Misalkan mungkin berobat di tanah air tak sembuh juga, atau di beberapa negeri muslimin tidak sembuh, walaupun tidak sampai mati. Nah, seperti ini boleh berobat ke beberapa negeri kufar karena memang memerlukan, bukan untuk bersenang-senang. Fa illam tatimma hadhihi syurut, kemudian apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, fa innahu la yajuzu safaru ila biladil kufar, maka sungguh tidak boleh untuk bepergian ke negeri-negeri kufar. Lima fi dzalika minal fitnah, karena di dalamnya itu ada fitnah. Apalagi sekarang sedang diiklankan besar-besaran, tidak ada negara yang lebih bagus adabnya melebihi negara Jepun, pelayanannya sangat bagus. Nah, nanti orang boleh terpikat dengan perempuan-perempuan Jepun, lupa mereka dulu adalah penjajah, lupa mereka adalah kufar, musuh Allah Ta'ala dan sebagainya. Kecuali memang ada hajat, memang apa, kaum muslimin di sana memerlukan bantuan untuk dididik, untuk diajari agama Islam dan semacam itu. Nah, ini memang fardu kifayah kalau seperti itu. Au khaufal fitnah, atau khawatir dirinya tertimpa fitnah. Wa fihi idha'atul mal, dan juga di dalam masalah ini bepergian ke negeri kufar ini ada penyia-nyiaan harta. Li'annal insana yunfiqu amwalan katsira fi hadhil asfar, karena seseorang akan membuang harta yang banyak, membelanjakan harta yang banyak dalam perjalanan ini. Nah, dari sisi yang lain hendaknya pemerintah muslimin mengusahakan agar harga-harga di dalam negeri sendiri murah. Jangan apa menimbulkan fitnah bagi masyarakat. Masyarakat terkadang perlu jalan-jalan, perlu rekreasi, lihat-lihat keindahan alam dan sebagainya. Ternyata di dalam negeri harga mahal, sementara ternyata apa? Di Kerabi murah barangkali kan, atau entah di mana dihargai harga murah. Nah, nanti muslimin boleh terfitnah itu, akhirnya tebar duit di sana. Gara-gara di dalam negeri mahal-mahal. Jadi hendaknya pemerintah dan masyarakat juga
membantu agar jangan terjadi kerusakan seperti itu. Diusahakan sesama muslimin harganya dimurahkan. Walaupun jelas orang bawah susah, segalanya mahal. Bagaimana kami akan jual makanan dengan murah? Memang tetap pertanyaan tertinggi di hari kiamat nanti ditanyakan kepada penguasa. Bagaimana engkau sampai masyarakat seperti ini sehingga mereka terpaksa menjadi harga mahal macam itu? Engkau bertanggung jawab. Nah, memang susah jadi penguasa itu. Qal amma idza da'atil hajatu ila dzalik, adapun jika hajat itu menyerukan untuk bepergian ke negeri kufar, li'ilaj, untuk berobat misalkan, seperti dulu siapa? Syekh Mukbil berobat ke Amerika. Nah, setelah sampai di Amerika, setelah itu apa? Beliau ingin pulang. Dia menyatakan lebih baik saya mati sakit di negeri muslimin daripada saya berlama-lama di sana. Ya, kerusakannya sangat berat. Kemudian mendapatkan syafaat dari Syekh Ibnu Utsaimin untuk berobat di Saudi. Nah, beliau melihat bagusnya, amannya dan baiknya Saudi dan seterusnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini au talaqi ilmin la yujadu fi baladih, atau untuk mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan di negerinya. Biasanya semua ilmu sudah ada lah ya, kata ilmu nuklir pun ada saja insya Allah. Cuma orang kafir yang menghalangi muslimin untuk membuat apa istilahnya itu, bencana elektrik pakai nuklir. Padahal muslimin mampu, cuma orang kafir yang jahat memang. Atau ilmu-ilmu yang lain, kejuruteraan ada saja itu. Tidak perlu sampai pergi ke Brisbane, ke Oxford, ke kemana tak tahu. Baik, kalau tanya, tapi saya perlu pergi ke mana itu Greenland karena saya perlu mempelajari penguin. Di Malaysia tak ada penguin. Kita bilang tanpa penguin kita tak mati, pelajari yang lain. Oh iya, tak perlu sampai apa mempelajari penguin. Jumpa penguin untuk apa juga? Kata beliau di sini, wa kana indahu ilmun wa din, sementara orang ini memiliki ilmu dan agama, alama wasafna, sesuai dengan yang kami sebutkan, ilmu yang kuat untuk melawan syubhat, agama yang kokoh untuk melawan syahwat, fahadza la ba'sa bih, maka ini tidak mengapa. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana kalau negeri kufar itu ada kantong-kantong muslimin? Tak masalah insyaallah, kita cuma di lingkungan muslimin. Sebenarnya di sana juga banyak muslimin kan ya, di sempadan-sempadan. Bahkan boleh jadi dulu memang itu adalah wilayah kaum muslimin. Nah, kita tak mengapa pergi ke bagian musliminnya untuk jumpa saudara-saudara di sana. Katanya makanannya sedap-sedap katanya, wallahu a'lam. Kalau perlu, tak perlu tak apa. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.